Saya itu sempat tidak percaya. Ketika itu saya membacanya sebelum subuh, saya ke masjid. Saya melihat HP saya ketika habis berwudu, saya melihat sambil saya ke masjid, saya baca hampir lebih dari 50 kali mungkin saya baca SMS itu. Saya tidak percaya sambil mata saya tak sengaja mengeluarkan air mata. Saya sujud syukur alhamdulillah gitu. Itulah reaksi dari Muhammad Hamim Tohari ketika menerima pesan pemberitahuan bahwa dirinya termasuk salah satu dari 40 orang yang mendapatkan hadiah umroh dari sebuah audisi hafiz yang diikuti oleh 400 peserta. Sehari-hari tinggal di pesantren dan menimba ilmu Al-Quran, beliau juga berbagi ilmu dengan mengajar membaca Al-Quran untuk anak-anak. Ada kisah di balik persiapan keberangkatan umrohnya. Ternyata keterbatasan dana sempat menghambat dalam melengkapi berkas keberangkatan. Ini gimana, saya jujur-jujuran aja, emang saya sebelumnya kalau pegang duit tuh pas-pasan untuk per bulan atau apa. Saya cuma pegang 500.000 dan ini gimana. Dan perlu diketahui ini pengalaman yang mungkin menjadikan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu dikirim kurang lebih cuma sekitar 2.200.000 dari kampung. Itu untuk umroh, untuk suntik meningitis, untuk perjalanan ke bandara, untuk perjalanan mengambil hadiah, itu saya menggunakan itu. Dan ketika saya ingin berangkat ke Mekah atau ke bandara, duit saya cuma tinggal 1 juta doang. Itu saya cuma lillahi ta'ala. Setelah perjalanan panjang, tibalah menginjakan kaki di tanah haram. Pengalaman apakah yang paling berkesan untuk Hamim selama berada di tanah suci? Saya juga masih tidak percaya, ya Allah, ternyata tidak sesulit yang saya pikirkan untuk berjumpa dengan Ka'bahmu, rumahmu yang begitu suci, yang begitu mulia. Ya Allah, saya berjanji ketika entar rezeki saya melebihi apa yang saya butuhkan atau bisa untuk berangkat lagi, saya yakin akan berangkat lagi. Saya udah bernazar kayak gitu, saking saya senangnya melihat Ka'bah dan melihat makam Rasulullah SAW secara langsung. Kok bisa ikut audisi itu? Yaitu karena orang tua saya almarhum dan almarhumah dan almarhumah nenek saya. Mereka berdua itu ingin saya, dari dulu ingin sekali melihat saya berangkat umroh. Dan ternyata ketika saya berangkat, mereka semua sudah tiada. Ya, itulah mungkin dibalik cobaan orang penghafal Quran. Saya ingin mengumrohkan beliau karena saya tahu beliau itu sangat ingin sekali, bukan hanya saya, untuk pergi ke tanah suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh atau berangkat ke tanah suci itu tidaklah untuk khusus orang-orang yang tertentu, tapi dari kalangan kita pun, yaitu dari kalangan tiada, bisa berangkat ke sana asal ada kemauan, asal ada keseriusan, asal selalu berusaha untuk senantiasa berangkat ke sana. Semoga Allah menjadikan pengalaman ini menjadikan kebaikan untuk kita semua. Alangkah mudahnya Al-Quran dihafal, alangkah gampangnya Al-Quran dihafal. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat. Selain kita menjadi hamba Allah yang akan mendapatkan naungan atau mahkota di mana tidak ada orang yang mendapatkannya kecuali penghafal Al-Quran, Allah juga menjadikan para penghafal Quran sebagai keluarganya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu, ya Allah. Allahumma Luar rzuqna biasa. ziarat tanah haramain. Sama-sama. Allahumma rzuqni ziaratan haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarah dari 2 tanah haram. Amin, ya Fadli Allah. tanggal berapa berangkat? Insya Allah tanggal 7 Pak Iya. Ustadz. Istri saya tanggal 6. Lihat-lihat ya kalau ketemu. Siap insya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz nih, ini Muhammad Tohari ini, Hamim Tohari Hamim ini. Tohari. Hamim Tohari ini dia tuh yatim piatu Bu. Yatim piatu, terus dia tinggal sama bibinya. Bibinya ini yang membantu dia membiayai segala macamnya. Nah ini pada saat beliau mendapatkan hadiah umroh ini berbagi kebahagiaan pastinya sama bibinya. Dan juga berbagi ini bibinya, Masya Allah. Sampai biayanya juga dibantu sama bibinya untuk berangkat Baik kemana banget surat-surat. bibinya. Masya Allah, mudah-mudahan bibinya diberikan sama Allah rezeki yang digantikan lebih berlipat-lipat lagi ya. Biaya Amin, Masya yang Allah. perongkosan untuk menuju ke tanah suci itu Allah ganti 100.000 kali lipat. Masya Allah. Ustadz Syah mungkin ada yang mau Benar, disampaikan tadi nih. saya terharu dengar ayat yang dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah pada waktu pagi dan sore hari gitu loh. Masya Allah. Maksudnya apa? Ketika kita sering mengingat Allah dengan Al-Quran, itu Allah tak akan lupa sama kita. Kita tidak ingat sama Allah saja, Allah ingat sama kita. Apalagi kalau kita sering ingat Allah, pasti kita akan dibantu sama Masya Allah. Allah, amin, ya Apapun Allah, jalannya. amin, amin. Ketika kita berbuat baik, dahulukan orang tua. Ingat ya, sekali lagi saya katakan, dahulukan orang tua. Karena ingat, orang tua itu punya batas waktu, Iya. punya batas kemampuan. Nah, ini hati-hati anak-anak yang menunda-nunda kebaikan buat orang tua. Sekalipun orang tua itu bukan orang tua kandung, orang tua pengganti, bibi, om, tante, siapapun. Bahkan guru itu dahulukan. Karena kenapa? Mereka punya batas waktu. Siapa yang bisa? Nah ini nih. Sekarang pertanyaannya, sama juga orang tua. Yang mana didahulukan? Ibu atau bapak? Ibu, ibumu, baru bapakmu. Ibu itu mengandung banyak hal, maksud dari baliknya. Ibu 3 kali, yang mengandung, yang melahirkan, yang membesarkan, memelihara. Dan wanita atau ibu itu dikategorikan makhluk yang lemah. Dikategorikan makhluk lemah. Dan kesempatan untuknya itu terbatas karena ada masa istirahat. Makanya kalau kita mau berbuat baik, cepat-cepat berbuat baik. Termasuk berbuat baik kepada orang tua. Masya Allah. Tadi Ustaz Zoki dia bilang itu mudah sekali menghafal Al-Quran. Sebenarnya ya kalau Allah. ada kalimat mudah sekali menghafalkan Quran, sebenarnya itu pengharapannya dia kepada Allah agar Amin, ya Allah Allah, membantu amin. dia untuk memudahkannya menghafalkan Quran. Amin, Sebenarnya amin, ya begitu. Allah, amin, amin. Tadi saya ketika melihat tayangan saya jadi teringat firman Allah di surah Muhammad ayat 7, kalau saya nggak salah, siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolong dia. Salah satu tadi siapa namanya? Hamim. Hamim menolong agama Allah dengan cara khairukum man ta'alamal Quran wa alama. Mengajarkan Quran, sebaik-baik orang adalah yang belajar dan mengajarkan Quran, dan Allah ganti, Allah tolong dia dengan begitu banyak Allahu kebaikan-kebaikan. Akbar. Salah satunya adalah menghadiahkan umrah untuk ke Baitullah, ke rumahnya Masya Allah. Allah. Amin, amin. Coba ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Yonggi. Gi tadi gimana Gi ngeliat tayangannya Gi? Itu luar biasa banget apa yang dirasakan oleh Yonggi nih melihat tadi dari Hamim yang alhamdulillah mendapatkan hadiah umroh ini. Luar biasa, nggak disangka-sangka gitu loh. Iya, jadi bisa dibilang ya keyakinan itu luar biasa dampaknya gitu kan. Masya Allah. Kita punya keyakinan bisa ngafalin Al-Quran dan akhirnya dia bisa. Nggak pernah kebayang bagaimana bisa ke tanah suci, ternyata tiba-tiba ada jalan. Betul, Masya Tidak Allah. ada yang tidak mungkin. Yang Betul. ada karena tidak mau. Nah itu jadi Tidak masalah. ada yang tidak bisa, yang ada karena tidak mau. Malas, orang malas. Kalau Rizka, ya Allah ini coba saya pengen dengar pendapat juga tentang tayangan tadi.
Saya melihat tayangan tadi itu sangat terharu ya, karena saya ingat pengalaman saya ketika saya menikah, suami saya memberikan salah satu maharnya menghafal surat Quran, surat Al-Mulk, itu semoga Maharnya manfaatnya. Al-Quran, Ya, menghafal, hebat ya. insya Allah manfaat dari surat tersebut bisa kami dapat di kehidupan kami sehari-hari untuk memulai rumah tangga kami. Masya Oh, Allah. luar biasa banget. Bangga nggak kalau misalnya suami jadi penghafal Al-Quran nantinya insya Allah? Dikatakan ahlullah, keluarganya Allah dan orang-orang pilihan. Saya sangat bangga dan saya sangat terharu karena saya nggak pernah melihat ada laki-laki yang berbuat, biasanya kan perhiasan atau apa, tapi dia mau dari keinginan dia sendiri untuk saya ingin menghafal Al-Quran untuk kamu. Wah. Masya Allah. Dan bisa gini, karena mahar itu milik perempuan, kalau bisa ikut apalin juga ya. Masya Allah. Ini luar biasa nih, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Karena Al-Quran itu mengajarkan Quran. Betul. Ini buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Masih di tema kita hari ini tentang gerakan apa-apa ntar-ntar. Setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang memerangi rasa malas agar menunda-nunda. Ini Ustadz Maulana akan memberikan tipsnya dengan kajiannya agar kita tidak menunda-nunda kebaikan dan itu tidak menjadi kebiasaan kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.